Om Swastiastu, warganet yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan Bhagavad Gita bab ke-11 Wiswarupa Yoga. Warganet yang berbahagia, Wiswarupa Yoga ini adalah masih bagian dari Samkhya Yoga, di mana dalam Wiswarupa Yoga ini Sri Krishna mencoba untuk menjelaskan tentang wujud sebenarnya Tuhan yang Maha Esa yang meliputi seluruh jagat raya ini. Warganet yang berbahagia, saya mulai saja membacakan Bhagavad Gita bab 11 Wiswarupa Yoga. Arjuna pun berkata, sebagai rahmat kepada saya, Adhyatma, yang dinyatakan sangat rahasia, apa yang telah engkau ajarkan dengan kata-kata, lenyaplah keraguan-raguan saya. Permulaan dan kemusnahan dari semua makhluk telah didengar oleh saya, selengkapnya dari engkau, oh Krishna, demikian juga keagunganmu yang kekal abadi. Kendati pun demikian, sebagai penjelasanmu sendiri, oh Maha Iswara, namun aku ingin menyaksikan rupa kekuasaanmu, oh Purusa yang maha tinggi. Oh Gusti, kalau engkau berpendapat itu dapat terlihat olehku, kalau demikian, tunjukkanlah Atman yang kekal abadi itu, oh Yogeswara. Sri Bhagawan pun bersabda, lihatlah pada segala rupaku, oh Arjuna, beratus-ratus, beribu-ribu, bermacam-macam kesucian, beraneka bentuk dan berbagai warna. Lihatlah kepada Aditya, Wasu, Rudra, Aswin, yang kembar dan para marut, oh Arjuna, saksikanlah banyak keajaiban yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Lihatlah seluruh alam semesta ini, yang bergerak dan yang tidak bergerak. Apa saja yang engkau ingin lihat, oh Arjuna, berpusat semuanya dalam badanku ini. Tetapi engkau tak mungkin dapat melihat aku dengan matamu sendiri ini. Ini aku berikan engkau mata suci, saksikanlah kekuatan-kekuatanku sebagai dewata. Sanjaya pun berkata, setelah berkata demikian, oh Tuhanku Raja, Hari Yogeswara yang maha tinggi, kemudian memperlihatkan rupa kemahakuasaannya kepada Arjuna. Banyak mulut dan mata, banyak penglihatan yang luar biasa, beraneka perhiasan dewata, dengan aneka senjata mulia terhunus. Dengan kalung bunga dan pakaian kayangan, minyak wangi dan wangi-wangian suci, dari kayangan tidak terbatas cemerlang, kilau kemilauan dengan muka menghadap ke semua jurusan. Bagaikan sinar 1000 matahari yang terbit seketika, bercahaya cemerlang di angkasa, dan nyalanya itu adalah sinar cahaya yang maha kuasa itu. Kemudian putra pendeta melihat seluruh alam semesta berpusat menjadi satu dalam tubuh Tuhan, dari para dewa-dewa terbagi atas banyak bagian. Kemudian dia Arjuna dengan perasaan penuh kagum, bulu romanya berdiri sujud, menundukkan kepala kepada Tuhan dengan mencakupkan kedua tangan seraya berkata, Arjuna pun berkata, dalam wujudmu saya melihat, oh Dewata,
para dewa dan berbagai tingkat makhluk lainnya. Brahma duduk di atas singgasana kembang teratai serta para resi dan naga yang suci. Saya lihat engkau dalam bentuk yang tak terbatas di semua penjuru, dengan tangan, perut, muka, dan mata tak terhitung jumlahnya. Pun juga saya tak melihat akhir, pertengahan, dan permulaanmu, oh Tuhan, sekalian alam dalam wujud alam semesta. Saya lihat engkau bermahkota memegang gada dan cakra berkilau-kilauan, gemerlapan di segala sisi, dan tak sanggup saya memandang cahaya cemerlang di segala sisimu bagaikan bara api dan sinar matahari, tiada bandingannya. Engkau yang kekal, yang agung, yang harus diketahui. Engkau adalah tumpuan terakhir alam semesta. Engkau adalah penjaga dharma yang kekal abadi. Engkau adalah makhluk yang paling pertama yang saya pandang. Saya lihat engkau tanpa permulaan, pertengahan, dan akhir. Kekuatan tak terbatas, tangan tak terhitung banyaknya. Bulan dan matahari sebagai matamu, api pemujaan sebagai wajahmu, cemerlang menghangati alam semesta. Ruang antara sorga dan dunia diliputi olehmu belaka. Begitu pula semua penjuru alam semesta, oh Mahatma. Setelah melihat keajaiban, kehebatan rupamu, maka ketiga-tiga dunia ini ngeri ketakutan. Sesungguhnya di sini para dewata masuk ke dalammu dengan rasa ketakutan, mencakupkan tangan, sujud padamu, dan berkelompok. Para resi dan orang-orang sempurna menyerukan swasti, mempunyai lagu pujaan, kudus mengagungkanmu. Para rudra aditya sadya wasu, Wiswa Dewa Aswin Marut, Usmapa, Gandarwa Yaksa, Asura, dan Sida melihat kebesaran rupamu dengan banyak mulut, mata, banyak tangan, paha dan kaki, oh Krishna, dengan banyak perut besar dan taring-taring mengerikan, seluruh jagat gemetar, demikian pula aku ketakutan. Oh Wisnu, setelah melihat engkau menyentuh langit dengan berbagai warna cemerlang, mulut menganga, mata besar bersinar, hati kecilku gemetar ketakutan, terasa benar olehku tiada kekuatan dan tiada lagi ketenangan. Melihat mulutmu dengan taring-taring mengerikan seperti nyala api membakar, aku tiada tahu mana arah pun juga. Tiada dijumpai kebahagiaan, wahai Tuhan segala dewata, tumpuan alam semesta, belas kasihanilah aku. Di sini putra-putra Dristarasta bersama para raja lainnya dan juga Bhisma, Drona serta Karna bersama dengan panglima angkatan perang Kardi. Mereka cepat-cepat masuk ke dalam mulutmu yang penuh dengan taring-taring mengerikan. Ada yang tersangkut di antara taring ini dan tampak kepala mereka hancur berbenturan. Bagaikan sungai-sungai banjir, airnya arusnya deras mengalir ke samudra. Demikian pula para pahlawan dunia. Manusia ini berlomba masuk ke dalam mulutmu menyala-nyala. Sri Bhagawan pun bersabda, aku adalah waktu yang datang untuk menghancurkan dunia yang dewasa, datang di sini untuk memusnahkan dunia, walaupun tanpa engkau semua angkatan perang yang ditempatkan dalam kedudukan yang berlawanan takkan ada.
Karena itu bangkitlah engkau dan jayalah, taklukkan musuh, nikmati kerajaan yang sejahtera olehku. Sebenarnya mereka telah hancur, musnah olehku. Jadi engkau hanya alat belaka, oh Arjuna. Drona, Bisma, Jayadrata, Karna, dan pahlawan lainnya yang semua engkau bunuh, mati olehku. Janganlah gentar, perangilah, engkau akan menang atas musuh-musuhmu dalam pertempuran. Sanjaya pun berkata, setelah mendengar kata-kata Kesawa itu, Arjuna mencakupkan tangan dengan penuh cemas, menyembah lagi dengan sujud ketakutan dan dengan suara gemetar berkata kepada Krishna. Arjuna pun berkata, tepatlah dunia merasa senang dan bahagia dalam memuja engkau, wahai Krishna. Para raksasa lari ketakutan ke segala penjuru, orang sempurna bersujud menyembah di hadapanmu. Dan mengapa mereka tidak menghormati kepadamu, oh Mahatma? Bahkan engkau lebih mulia dari Brahman, pencipta pertama, oh dewa, para dewa-dewata, tumpuan alam semesta. Engkau sesungguhnya yang maha kekal sendiri, yang ada dan tiada, dan apalagi melampaui segala yang ada, yang transendental. Engkau adalah dewa pertama, manusia terdahulu, tumpuan tertinggi alam semesta, yang maha tahu untuk yang harus diketahui, tujuan yang tertinggi dalam wujud tak terbatas. Seluruh alam semesta ini engkau lingkupi. Engkau adalah dewa angin, dewa maut, dan dewa api, dewa laut, dewa rembulan, prajapati, dan leluhur semua makhluk. Engkau dihormati dengan penuh penghormatan, bahkan berulang-ulang kali memberi penghormatanmu. Bersujud di hadapanmu, di belakangmu, dan dari mana-mana. Engkau tidak terbatas dalam kekuatan, tak terbandingkan dalam kekuasaan, meliputi segala, dan karenanya engkau adalah segalanya. Apapun yang telah saya katakan secara ceroboh kepadamu adalah karena berpikir kau temanku, tak sadar akan keagunganmu, oh Krishna, oh Yadawa, oh kawan. Semuanya itu karena hanya kealpaan atau mungkin sebab kecintaanku. Apapun perbuatan yang kurang sopan waktu bergurau padamu, waktu bermain, waktu tidur, duduk atau waktu makan, waktu sendirian atau dengan yang lain, aku bermohon maaf padamu, oh Achyuta yang tidak terduga. Engkau adalah Bapa yang bergerak dan yang tidak bergerak. Engkau yang dipuja, Guru yang mulia, tak ada yang menyamainya. Bagaimana mungkin ada yang lebih agung daripadamu? Di ketiga dunia di mana kebesaranmu tidak ada yang menandinginya. Karenanya dengan menundukkan badan wujud padamu, oh Tuhan, Maha Penyayang, saya mohon rahmatmu sebagai Bapa terhadap putranya, sebagai teman hidup temannya, sebagai kekasih dengan yang dikasihinya. Melihat apa yang belum pernah kulihat sebelumnya, hatiku gemetar ketakutan. Tunjukkanlah wujudmu yang lainnya, oh Tuhan. Karunialah dewa dari dewa-dewa, rumah bagi alam semesta. Saya ingin melihatmu kembali seperti semula, bermahkota, memegang gada dan cakra di tangan, dalam wujudmu yang berlengan 4, bertangan 1000, yang berwajah alam semesta. Sri Bhagawan pun bersabda, bentuk yang telah kuperlihatkan kepadamu melalui kekuatan yogaku, oh Arjuna yang saya kasihi, dan dengan kekuatan sendiri, cemerlang universal, tak terbatas, tidak lain kecuali engkau yang telah melihatnya. Tidak dengan jadnya, dengan belajar, ataupun dengan beramal,
dan dengan upacara atau tapa barata, aku dapat dilihat dalam rupa ini di dunia manusia oleh siapapun juga kecuali engkau, oh Arjuna. Melihat rupa jangan takut dan bingung melihat rupaku yang maha hebat ini. Bebaskan diri dari takut dan merasa senang di hati. Lihatlah olehmu rupaku yang lain lagi. Sanjaya pun berkata, setelah Krishna berkata demikian kepada Arjuna, ia pun memperlihatkan wujudnya semula yang menakutkan dan menggantikannya dengan wujud badannya yang rupawan demikian yang maha kuasa itu. Arjuna pun berkata, melihat wujud manusiamu yang lemah lembut kembali, oh Krishna, kini aku menjadi tenang dan kembali dalam keadaan biasa. Sri Bhagawan pun bersabda, sungguh sukar melihat rupaku ini yang engkau telah saksikan, sedang para dewa pun ingin untuk dapat menyaksikan wujud rupaku ini. Tidak dengan weda, tidak dengan meditasi, pun juga tidak dengan sedekahan dan yadnya, aku dapat dilihat seperti cara ini yang telah engkau lihat aku. Hanya melalui jalan bakti yang tidak tergoyahkan, aku dapat dilihat sesungguhnya dan dapat diketahui dengan cara itu, oh Arjuna. Ia yang bekerja untukku, menjadikan aku tujuannya. Pengikutku bebas dari keterikatan, bebas dari tanpa kepentingan pribadi, permusuhan terhadap segala insani. Dialah yang datang kepadaku, oh putra Pandawa. Begitulah bab 11. Saya akan lanjutkan lagi ke bab 12.